Hidup Sehat pemirsa masih membahas mengenai hepatitis akut misterius. Nah, tadi ada fakta mitos yang belum terjawab nih, Dokter Benar, Ekles. hindari berbagi barang pribadi dengan penderita hepatitis. Nah, fakta atau mitos, dokter? Saya jawab mitos saja ya. Mitos. Ya. Kenapa? Karena sebetulnya ini tergantung penyebab apa. Hepatitis itu kan banyak. Kalau dia karena alkohol, kalau hepatitis B, hepatitis C, silahkan berbagi. Tidak perlu diisolasi alat-alat. Tapi kalau hepatitis A memang terpengaruh sanitasi dan hygiene. Nah, tapi sebetulnya yang paling penting adalah cuci tangan untuk hepatitis A dan E. Jadi sebetulnya kalau mau pakai kasur tidur bareng ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Oke. Nah, ini pasti yang namanya ibu-ibu nih ya dok ya, pasti kan udah mulai was-was ya kan kita kalau misalnya denger, wah banyak menyerang anak-anak gitu ya. Dan pastinya kita pengen tahu nih gejalanya tuh apa sih dan apa sih yang perlu diwaspadai gitu. Silakan dokter. Memang perlu kewaspadaan dalam hal ini. Tadi namanya misterius, gejalanya bisa tidak spesifik. Tapi dari data yang ada dari anak-anak yang terkena, gejala awal adalah gejala pencernaan. Apa itu gejala pencernaan? Mual, muntah, kembung, diare, dan sebagian besar didahului oleh demam. Lah, tapi kita kan juga banyak orang sakit muntaber. Tapi kalau muntaber biasanya tidak lanjut ke hepatitis. Apa tanda bahwa livernya terganggu? Yang paling terlihat adalah mata kuning, pipis kuning. Biasanya pipis dulu jadi warna kuning. Pipisnya warna? Kayak air teh. Kayak air teh. Air seni Pipis seperti warna air teh. Nah, itu tanda-tanda liver terganggu. Walaupun kita mengatakan kalau udah sampai kuning itu sebetulnya udah terlambat. Bagaimana supaya cepat? Cek SGOT, SGPT. Wah, itu kan di rumah sakit. Jadi apa yang harus kami lakukan? Waspada kalau anak ini dengan diare misalnya, kok lemes banget ya? Kok kelihatan makin teler anak ini. Nah, mendingan bawa ke rumah sakit. Tapi kalau diare satu kali nggak ada perubahan pipis atau mata ya nggak usah lah. Nggak apa-apa ya dok ya. Pokoknya diare, keadaan umumnya anaknya ini lemes banget ya dok ya. Terus kita lihat fesesnya ada perubahan warna dok? Ada perubahan jadi pucet abu-abu. Ya, dempul ya, kita bilangnya istilah kita dempul. Seperti aspal gitu ya dok ya warnanya ya. Jadi perubahan dari feses warnanya. Air seni. Sama mata ya? Sama mata ya juga. Atau kulit, tapi kalau kulit udah terlambat ya. Nah ini biasanya kan hepatitis jarang terdeteksi nih. Nah, di waktu dininya, tiba-tiba udah akut aja dokter. Nah, gimana dok cara mengatasi dan supaya tidak sampai terlambat para orang tua juga nih? Tipsnya sebetulnya waspada, tapi juga tidak boleh terlalu cemas. Karena yang saya lihat sekarang adalah kecemasan yang makin tinggi mendengar berita seperti itu. Waspadanya adalah menemukan gejala tadi pada anak. Terbanyak sebetulnya anak pada usia di bawah 10 tahun. Jadi kalau ada anak dengan gangguan saluran cerna, kemudian ada tanda-tanda lemas, ada tanda-tanda kelihatan kuning yang biasanya dimulai dari urinnya, cepat bawa ke rumah sakit. Tapi jangan setiap anak kelihatan lemes lalu dibawa ke rumah sakit gitu. Jadi waspada. Bijak juga ya. Iya, bijak betul. Waspada tapi jangan terlalu cemas. Nah dok, ini tipsnya nih ya dok ya. Ini masyarakat pasti pengen tahu ya dok. Untuk pencegahannya nih seperti gimana dok, supaya kita juga tetap tenang, jangan panik, tapi waspada. Nah silakan dokter. Nah sampai saat ini diduga, jadi namanya juga misterius, jadi artinya masih dugaan. Ini karena adenovirus tipe 4041 yang biasanya masuk lewat menelan fekal oral lewat makanan. Jadi yang penting adalah kebersihan. Jadi menurut saya prokes tetap dijalankan. Harus, Mereka keluar sekolah, kan sebentar lagi sekolah, tetap pakai masker. Dan yang kedua adalah kebersihan diri. Apa maksud kebersihan diri? Cuci tangan, makannya makanan yang bersih. Jadi sebetulnya hal-hal yang rutin yang biasa kita lakukan. Kita lakukan selama pandemi ini ya dok ya. Tetap dilanjutkan. Jadi jangan dibebaskan gara-gara COVID sudah turun. Nah, terakhir nih, tadi tuh kita kan bahas temulawak nih. Itu bisa jadi salah satu preventif nggak dokter? Kalau ditanya fakta atau mitos, mungkin saya kalau preventif pertanyaannya, saya harus jawab mitos. Tidak ada bukti bahwa kalau anak itu dikasih sirup temulawak, kurkuma itu ya, kemudian atau bubuk temulawak dikasih air,
kemudian dia tidak terkena. Belum ada bukti. Kita kan kedokteran harus ada buktinya. Tapi jadi, bisa mensupport ya. Penelitian menunjukkan bahwa temulawak bagus sebagai suplemen untuk liver. Tapi nggak ada bukti bahwa kalau dikasih temulawak, dia nggak kena. Oke, mensupport lah ya. Tapi suplemen, berarti ini ya, membantu. ini untuk membantu aja untuk suplementasi gitu ya. Tapi tetap ya yang perlu kita harus waspadai ya, itu tadi ya mengenai gejala-gejalanya ya kan. Terus juga tentunya protokol kesehatannya juga harus makin ketat ya dok ya. Ya cuci tangannya tetap, terus udah gitu hand hygiene ya, terus juga sanitasinya itu juga penting sekali. Setuju banget. Yang penting jangan panik. Yes, betul sekali. Bijak, waspada dan jangan panik. Betul sekali. Terima kasih banyak dokter Irsa. Seperti biasa banyak sekali informasi kesehatannya. Dan juga jangan lupa selalu update informasi kesehatan Anda hanya di Hidup Sehat TV One tiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Saya Dr. Eklas. Dan juga saya Dr. Renita Arlin. Indonesia Hidup Sehat. Bye-bye.